penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bahagia.
hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikanmu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia.
selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Namamu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku kuatkan hatiku, percaya janjimu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Namamu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Namamu dimuliakan dalam hidup dan matiku, dalam hidup dan matiku, dalam hidup dan matiku. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam ibadah EBT hari ini.
Mari kita siapkan hati kita, baik Bapak Ibu yang mengikuti secara onsite maupun online, yang berada di tempat di rumah masing-masing, di mana saja Bapak Ibu mengikuti ibadah EBT hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh perasaan, hasrat dan gairah. Arahkan semuanya tertuju pada Tuhan. Biar jangan ada ruang yang kosong di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Allah hadir dan penuhi seluruh kehidupan kita. Kita tidak hanya beribadah seperti biasa, tapi lebih dari itu kita mau mengalami Tuhan secara pribadi. Hidup kita diubahkan dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan, perbuatan Tuhan yang hebat, yang ajaib di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesempatan istimewa untuk kami kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami mau arahkan seluruh kehidupan kami tertuju pada Tuhan. Kami mau mengalami Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Lewat ibadah ini mari Allah pulihkan, ubahkan, lawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Yesus Bapa, terima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih atas perbuatanmu yang ajaib, yang ajaib, heran dan besar kuasa-Mu, kuasa. Kami bersyukur setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Sekali lagi, setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini
siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bencana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku, tarik aku dekat padamu, buatku mengerti
Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mohon Roh Kudus taruh perkataan Bapa di sorga dalam lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kepada setiap pendengar, setiap orang yang mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching pada sore hari ini. Berbicaralah Bapa, kami sangat membutuhkan isi hati-Mu. Sampaikanlah Roh Kudus. Dimanapun kami berada, kami mau duduk diam tenang, dengan sungguh-sungguh menghormati isi hati Bapa disampaikan. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan serial khotbah. Masih tetap tema keteladanan Kristus bagian yang ketiga. Saya akan mulai membaca dengan ayat dasar yang sudah menjadi dasar kita pembahasan dalam serial khotbah keteladanan Kristus. Ibrani pasal 5 ayat 7-9 tetap menjadi dasar kita dalam pembahasan kali ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ini penting banget, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pembahasan di seri yang ketiga ini, saya akan memulai dengan latar belakang masalah yang menjadi pokok perenungan kita, sehingga ketika kita belajar membahas tentang keteladanan Kristus, kita menemukan ternyata pentingnya untuk mempelajari karakter-karakter Kristus yang menjadi panduan, model untuk kita teladani sehingga kita tidak gagal seperti manusia pertama di Taman Eden. Mari kita belajar dari kisah di Taman Eden. Alkitab mencatat bahwa ternyata dosa berhasil masuk dalam kehidupan manusia pertama. Kapan mulai masuk? Ketika manusia pertama membangun hubungan, berkomunikasi dengan iblis. Catat baik-baik. Jadi kapan ketika dosa mulai masuk di dalam kehidupan manusia di Taman Eden? Ketika manusia membuka peluang untuk berkomunikasi dengan iblis. Maka yang paling penting di sini adalah kata membuka peluang untuk berkomunikasi. Karena tanpa kita membuka peluang berkomunikasi dengan iblis, maka tidak pernah ada benih dari iblis untuk bisa masuk dalam pikiran kita yang masuk lewat indera, lewat mata, penglihatan, lewat telinga, pendengaran, dan lewat kebiasaan. Jadi iblis tidak punya hak untuk menanamkan benih tanpa ada respon, tanpa ada celah, tanpa ada peluang yang dibuka oleh saya dan saudara. Artinya di dalam tatanan kehidupan manusia ada tatanan yang iblis tidak bisa masuk. Apa itu? Kalau manusia tidak bisa membuka peluang, manusia tidak bisa membuka gerbangnya, celahnya, tidak berkomunikasi dengan iblis, tidak memberikan celah untuk iblis bisa berkomunikasi, menanamkan benihnya dalam kehidupannya, maka iblis tidak bisa menanamkan benih. Ini penting sekali, penting banget. Jadi kalau ditanya kapan dosa masuk, ketika manusia pertama mulai membangun komunikasi dengan iblis. Maka hati-hati. Nah, kisah di Taman Eden ini menjadi penting untuk kita bisa lakukan perenungan bagi kita. Nah, lalu yang kedua, kebenaran apa yang kita bisa belajar dari kisah di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa? Pelajaran yang kedua adalah manusia ketika berkomunikasi dengan iblis, maka manusia memiliki yang namanya peluang untuk menyalahgunakan kehendak bebas. Kalau tadi pertemuan pertama adalah dia membuka peluang untuk iblis bisa masuk, mendengarkan apa yang dikatakan iblis, melihat apa yang ditunjukkan iblis. Jadi mendengarkan apa yang dikatakan iblis dan melihat. Lalu tahap kedua adalah manusia memiliki peluang untuk menyalahgunakan kehendak bebas. Kenapa? Karena ketika manusia membuka peluang untuk berkomunikasi, mendapatkan masukan dari iblis melalui komunikasi iblis, lalu mendapatkan apa yang manusia lihat lewat tawaran yang ditawarkan oleh iblis, ya, maka saat itu akan masuk pada tahap kedua, manusia diperhadapkan dengan apakah kehendak bebasnya ini tetap tunduk pada kehendak Allah, lebih tunduk dan taat kepada kehendak Allah, atau lebih memilih untuk mendengarkan
Apa kata iblis? Sehingga akan terjadi namanya penyalahgunaan kehendak bebas. Dua hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Dan yang terakhir, ketika manusia menyalahgunakan kehendak bebas, maka kita mencatat bahwa saat itu juga manusia melakukan pelanggaran, yaitu ketidaktaatan. Manusia lebih taat kepada iblis, manusia memilih untuk melanggar kehendak Allah. Manusia makan apa yang dilanggar, manusia konsumsi apa yang dilanggar, manusia melakukan apa yang dilanggar, apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi manusia lebih taat untuk melakukan apa yang dilarang. Saat itulah terjadi vonis kejatuhan manusia dalam dosa. Tapi manusia jatuh dalam dosa bukan instan, bukan tanpa alasan, bukan tanpa proses, ada proses. Nah, kalau dulu manusia langsung berkomunikasi dengan iblis, sekarang iblis menggunakan sarana. Makanya setiap zaman memiliki spirit, setiap zaman memiliki yang namanya gairah, setiap zaman memiliki yang namanya daya tarik, setiap zaman memiliki namanya ilah, setiap zaman memiliki namanya berbagai macam hal yang akan menarik, baik itu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Pelajaran ini yang harus menjadi perenungan kita bersama. Nah, ketika manusia dalam dosa, maka Allah melakukan perencanaan untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap manusia. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi saudara. Tahu dari mana, Pak? Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Allah melakukan tindakan penyelamatan, dasarnya adalah kasih. Daya dorongnya adalah kasih. Alasannya karena kasih. Semua karena Allah mengasihi saya dan saudara. Jadi tidak ada alasan lain. Kenapa? Kalau Anda tanya, kenapa Allah menyelamatkan kita? Karena Allah mengasihi saya dan saudara. Pertanyaannya, kenapa Allah mengasihi saudara dan saudara? Jawabannya adalah karena kehidupan saya dan saudara berasal dari Allah. Catat baik-baik. Kehidupan saya dan saudara berasal dari Allah. Makanya kehidupan kita itu sangat berharga. Maka Allah rela mengorbankan putra tunggalnya untuk menjadi manusia, menderita, mati, menyerahkan nyawa, menebus dosa saya dan saudara. Dengar baik-baik. Apakah hanya selesai menebus dosa, menyelamatkan? Maka ada yang namanya tujuan. Tujuan Allah. Maka definisi keselamatan adalah Allah ingin mengembalikan manusia seperti rancangan semula. Apa itu rancangan Tuhan semula? Rancangan Tuhan semula adalah manusia memiliki yang namanya serupa dengan Kristus dan jadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Dalam apa kita bisa serupa dengan Kristus? Saya sudah menjelaskan beberapa kali pertemuan. Dalam hal yang pertama adalah dalam kasihnya kepada Allah Bapa. Yang kedua, dalam ketaatannya kepada Allah Bapa. Yang ketiga, dalam kesuciannya kepada Allah Bapa. Kristus menunjukkan tiga hal ini dalam kehidupannya sebagai manusia. Ketika Kristus mencapai kesempurnaan sebagai manusia, tiga hal ini yang sangat nyata. Kristus taat sampai mati di kayu salib. Ketaatannya hanya kepada Allah Bapa. Yang kedua, dia mengasihi Allah Bapa melebihi apapun. Dan buktinya dia mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya. Itulah kasih yang sempurna. Dan yang ketiga, dia taat sampai mati. Dia menderita dalam kesucian. Banyak orang menderita dalam ketidaksucian. Tapi Kristus menderita dalam kesucian. Kristus dalam menderita dalam kekudusan. Artinya dalam penderitaan Kristus tidak berbuat dosa. Catat baik-baik. Inilah teladan yang perlu kita teladani. Dan Kristus datang untuk meninggalkan jejak bagi saya dan saudara. Oh kenapa? Perhatikan baik-baik. Sejak manusia dalam dosa, maka setiap manusia yang lahir setelah Adam dan Hawa, itu lahir dalam keadaan berkodrat dosa. Apa artinya berkodrat dosa? Memiliki potensi untuk melakukan dosa. Memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Berarti harus ada orang yang bisa menunjukkan teladan bahwa sepanjang kehidupannya sebagai manusia, dia memilih untuk tidak berbuat dosa, memilih untuk taat kepada Bapa. Siapakah dia? Hanya Yesus. Catat baik-baik. Siapakah dia? Hanya Yesus. Dan waktu Yesus jadi manusia, betul-betul menjadi manusia. Dia disamakan dengan manusia dalam segala hal. Itu kata Alkitab. Makanya Ibrani 5 ayat 7-9 berkata, jadi walaupun Yesus
adalah Allah, tapi dia telah belajar menjadi taat. Jadi ketaatan Yesus itu melalui proses belajar. Kenapa? Mungkin Anda tanya, loh kok dia Allah? Dengar, ketika dia menjadi manusia, betul-betul dia menjadi manusia sejati seperti kita. Disamakan dalam segala hal. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Artinya tidak ada rekayasa antara Allah Bapa dengan Yesus. Betul-betul Yesus menjadi manusia supaya dia bisa merasakan penderitaan sebagai manusia. Sehingga dia layak untuk menjadi korban persembahan bagi saya dan saudara. Ini penting sekali untuk kita pelajari dan renungkan. Dan sekalipun ia adalah anak, maksudnya anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Bagi semua orang yang taat padanya. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Catat baik-baik. Jadi kalau Kristus belajar menjadi taat, maka kita harus belajar menjadi taat. Dengar baik-baik. Kenapa dalam serial yang ketiga ini saya membahas hal ini? Karena dengar baik-baik. Dunia yang kita hidupi sekarang, dunia dipenuhi dengan kejahatan yang luar biasa. 2 Timotius 3 ayat 1-9 berkata bahwa ketahuilah pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Inilah masa yang sukar. Kita sudah di ujung akhir zaman. Di ujung masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, jelas. Mereka akan menjadi hamba uang. Mereka tidak menghormati orang tua. Mereka akan menjadi pemberontak. Mereka akan jadi tukang fitnah. Anda lihat sekarang faktanya, anak-anak susah untuk taat kepada orang tua. Anak-anak sulit untuk hormat kepada orang tua. Anak-anak sulit untuk menghormati gurunya di sekolah. Itu fakta. Dunia seolah-olah kehilangan teladan. Anak-anak di rumah sulit menemukan teladan yang baik dari figur orang tua yang baik. Rata-rata anak yang jadi pecandu narkoba, free sex, alkoholik, rata-rata mereka 80% kecewa sama orang tua. Artinya, dunia ini persoalannya ada pada apa? Dunia sedang kehilangan teladan hidup yang baik. Teladan orang yang suci. Teladan orang yang jujur. Teladan orang yang taat. Teladan orang yang sopan. Teladan orang yang bertanggung jawab, berintegritas. Jadi kalau Anda tanya sama saya, apa krisis yang terjadi di dunia sekarang ini? Bukan lagi krisis ekonomi lagi. Ya itu fakta betul. Tapi yang lebih parah dari krisis ekonomi adalah krisis keteladanan. Dunia mengalami krisis keteladanan. Sulit mencari pemimpin yang dipercaya. Sulit kita mencari pemimpin yang jujur. Sulit mencari guru yang menjadi teladan, guru yang berintegritas. Sangat sulit. Sulit menjadi guru yang bisa memberikan hidupnya bagi orang lain. Sulit menjadi hamba Tuhan yang hidupnya serupa dengan Kristus. Sulit untuk mencari hamba Tuhan yang hidupnya jujur. Susah. Sulit mencari hamba Tuhan yang hidupnya benar-benar dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Sulit. Kebanyakan sudah materialistis fokusnya hanya pelayanan, khotbah, cari uang untuk ganti mobil, tambah rumah, tambah mobil. Tapi sulit mencari hamba Tuhan yang betul-betul hidupnya serupa dengan Kristus, yang betul-betul hidupnya pantas dan dapat diteladani. Dunia butuh teladan yang hidup, bukan teladan tulisan. Dunia butuh teladan kehidupan. Teladan dari orang-orang yang bisa mengekspresikan kehidupan Kristus. Yesus walaupun dia adalah anak Allah, dia telah belajar menjadi taat. Ini kebenaran penting yang perlu kita renungkan dan kita harus hayati dan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap orang tua mengeluh, Pak kenapa anak saya susah saya didik ya? Kenapa anak saya nggak taat ya? Susah taat, sulit diatur Pak. Guru juga di sekolah sering ngomong sama saya, aduh Pak, anak-anak kami, siswa kami Pak aduh bandelnya minta ampun. Datang ke sekolah terlambat terus. Ada yang lompat pagar. Ada yang melawan guru. Ada yang lempar kaca jendela sekolah. Ada yang dinding sekolah dipukul sampai bolong. Kenapa? Karena mereka tidak melihat keteladanan hidup serupa dengan Kristus. Baik di rumah maupun di sekolah maupun di gereja.
Bahkan ada pendeta selingkuh. Bayangkan. Mungkin ada anak-anak yang lihat papanya juga selingkuh di rumah. Anak-anak kita, generasi kita haus keteladanan. Jadi permasalahan yang paling berat hari ini adalah bukan krisis ekonomi, tapi krisis keteladanan. Kita butuh keteladanan Kristus nyata dalam kehidupan, baik di keluarga, di rumah, di sekolah, di gereja, di masyarakat. Karena hanya dengan cara memberikan teladan, menjadi teladan, kita dapat mengubah dan menyelamatkan generasi kita hari ini. Tanpa keteladanan, maka jangan harap anakmu akan dapat diselamatkan. Tanpa keteladanan, jangan harap anakmu dapat diubahkan. Tanpa keteladanan, istrimu jangan harap berubah, tidak mungkin. Tanpa keteladanan, suamimu nggak mungkin berubah. Tanpa keteladanan, di sekolah tidak mungkin guru-guru berubah. Baik, Anda pimpinan sekolah, jadilah teladan di sekolah. Kalau Anda guru, mentor, jadilah teladan di sekolah. Bagi rekan-rekanmu, bagi pimpinan sekolahmu, dan bagi siswa-siswamu. Kalau Anda orang tua, jadilah teladan di rumahmu, di keluargamu. Kalau Anda adalah siswa, jadilah teladan bagi teman-temanmu. Jadi dunia krisis keteladanan. Dan dunia butuh teladan Kristus yang harus hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi sebenarnya keteladanan Kristus adalah solusi untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan. Kenapa? Karena yang ditawarkan Kristus adalah kehidupan yang sesungguhnya yang dinamakan oleh Allah Bapa. Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Karakter kita penuh kasih, tidak ada kebencian dalam karakter kita. Karakter kita penuh dengan ketaatan kepada Allah Bapa. Karakter kita penuh dengan kesucian. Anak-anak harus lihat orang tuanya suci. Papa mamanya harus suci. Minimal dulu anak-anak harus lihat papa mamanya jujur dalam mengolah keuangan. Jujur dalam berkata-kata. Jujur dalam berbicara. Jujur dalam bersikap. Anak-anak harus lihat. Dan siswa-siswa kita harus lihat. Pimpinan sekolahnya adalah pimpinan sekolah yang jujur, bertanggung jawab, berintegritas. Jujur dalam berbicara. Minimal siswa-siswa kita di sekolah harus melihat guru-gurunya, mentor-mentornya adalah orang yang jujur. Orang yang bertanggung jawab. Orang yang berbicara jujur. Orang yang bersikap jujur. Siswa-siswa harus merasakan bahwa mentor-mentornya itu adalah orang yang penuh kasih. Tulus dalam berbicara, tulus dalam bersikap. Perhatian kepada siswa-siswa. Mengasihi, menyayangi siswa-siswa tanpa membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Karena kasih, kesucian, dan ketaatan kepada Kristus itu harus dapat dirasakan oleh setiap orang. Kalau kita hidup suci seperti Kristus, maka orang bisa merasakan kesucian itu. Kuncinya hari-hari ini, keteladanan hidup Kristus harus nyata dalam 3 hal. Kita harus dapat menularkan kesucian, memperlihatkan kesucian hidup kita kepada orang sekitar kita. Kita harus dapat menularkan kasih Kristus kita kepada orang sekitar kita. Kasih Kristus harus nyata dalam hidup kita. Dan orang harus melihat bahwa kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Taat kepada Allah. Lebih taat kepada Allah. Ciri-ciri orang yang lebih taat kepada Allah. Dia sangat rajin beribadah. Dia menghormati Tuhan lebih dari apapun. Dia mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Dan memberikan seluruh hidupnya hanya bagi Tuhan. Generasi kita krisis keteladanan hidup yang serupa dengan Kristus. Gereja mulai kekurangan orang-orang yang pantas dijadikan teladan. Para rohaniwan tidak semua menjadi teladan. Bahkan rohaniwan yang matre terlalu banyak. Pendeta-pendeta yang kerjaannya hanya bikin konten YouTube yang hanya menyerang orang banyak sekali. Itu tidak menjadi teladan. Pendeta-pendeta yang matre, konten-konten YouTube-nya matre, tidak bisa menjadi teladan. Dan dengar baik-baik. Gereja yang penuh dengan ajaran-ajaran materialistis, yang kompromi dengan dosa, maka gereja ini tidak bisa menyelamatkan, mengubahkan orang. Hanya dengan kesucian hidup, kasih yang besar kepada Allah Bapa dan kepada sesama, dengan ketaatan penuh kepada Allah, apapun taruhannya, maka kita bisa menyelamatkan generasi kita. Generasi kita haus, mereka haus dan lapar akan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Generasi kita butuh keteladanan,
Mereka tidak hanya butuh arahan-arahan. Mereka tidak butuh hanya perkataan-perkataan tanpa keteladanan. Hanya keteladanan hidup yang bisa mengubahkan dan menyelamatkan generasi. Jadilah teladan sebagai orang tua, mulai dari rumah. Jadilah teladan sebagai pimpinan sekolah. Jadi teladan sebagai guru atau mentor di sekolah. Dan jadilah teladan siapapun saudara. Karena dengan keteladanan hidup saudara, dengan kehidupan yang suci yang Anda bagikan kepada orang lain, yang Anda tunjukkan, dengan kasih yang besar kepada Allah dan kepada sesama, dengan ketaatan yang sungguh apapun taruhannya. Dunia boleh korupsi, kita tidak akan korupsi. Dunia boleh selalu berbohong, tidak jujur, kita tidak akan melakukan hal yang sama. Kita tetap jujur di tengah-tengah dunia yang tidak jujur. Kita tetap bersih di tengah-tengah dunia yang tidak bersih. Itulah keteladanan hidup yang akan mengubahkan dan menyelamatkan generasi kita. Amin. Kita akan ketemu lagi nanti minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam firman Tuhan yang singkat, isi hatimu hamba telah sampaikan. Kami ingin menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Namun kami tahu tidak mudah Bapa. Roh Kudus bantu kami. Tolong kami Roh Kudus. Roh Kudus bantu kami untuk menjadi teladan baik di rumah, di gereja, di sekolah, di masyarakat, di tempat pekerjaan. Kami mau menghidupkan keteladanan Kristus dalam hidup kami. Agar kami bisa mengubah dan menyelamatkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami tahu keteladanan hidup yang serupa dengan Kristus adalah solusi untuk menyelamatkan generasi ini. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang telah mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching. Berkati Bapa. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan pertolongan dan pemeliharaan perlindungan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Menjemput kita orang-orang saleh untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal. Agar kita bisa memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Shalom.